Oke, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, apa kabar nih? Gimana kabarnya setelah satu semester kita eh break dari kuliah, break dari tugas-tugas kuliah? Apakah teman-teman merasa kangen sama tugas kuliah, merasa ada yang kurang dengan tugas-tugas kuliah, atau mungkin teman-teman selama liburan ada yang mengimprove keahliannya teman-teman. Jadi ada yang coba ngelamar kerja, ada yang mencoba untuk les atau yang lainnya, mungkin yang backgroundnya bukan akuntansi gitu ya. Kayak saya dulu, saya juga misalnya pengantar akuntansi karena saya dari IPA, makanya saya nggak tahu akuntansi itu seperti apa. Jadi saya coba belajar sama teman kayak gitu. Nah, jadi mau menggunakan waktu luang selama libur kuliah itu untuk mengimprove diri. Apalagi ini masih semester 2 kan. Jadi masih kayak apalagi yang baru lulus gitu kan, lulus SMA. Jadi kayak masa-masa SMA tuh masih ke bawah. Kalau misal liburan itu biasanya cuma 2 minggu, ini sampai 2 bulan loh kayak gitu. Nah, pesan saya selama satu semester ini untuk teman-teman semuanya dan juga untuk saya ya, kalau kita misalnya punya waktu luang, usahakan untuk bisa berdiskusi sama teman-teman yang lainnya, termasuk dalam prodi. Kalau misalnya ada program studinya ada yang berbeda dari background waktu SMA, jadi berusaha untuk di apa ya, diimprove, berusaha untuk belajar. Misal belajar dengan cara sama temennya, les, atau mungkin belajar di rumah, YouTubean kayak gitu kan. Sekarang itu nggak menutup kemungkinan belajar di YouTube juga kan. Jadi nggak mesti harus belajar di kelas, nggak mesti harus menunggu jam kuliah untuk bisa belajar. Teman-teman bisa mengimprove semuanya dimanapun kita berada, gitu ya. Nah, sekarang kita harus memulai semangat baru setelah kita liburan lama banget gitu ya. Kita harus memulai semangat baru, bukan tambah melempem, tapi kita harus sangat semangat untuk belajar. Kalian masih semester 2, masih banyak mata kuliah yang harus dilewatin, masih banyak semester yang harus dilewatin. Jadi harus banget teman-teman itu menumbuhkan rasa semangat untuk belajar dari sekarang gitu ya. Nah, pada pertemuan kali ini gitu saya belum kenalan juga ya. Saya Arif Farida, saya dosen akuntansi, background saya perpajakan. Di semester ini saya mengampu mata kuliah profesi akuntansi. Mohon maaf, etika profesi, karena di bidang akuntansi atau di prodi akuntansi mungkin mulai pertemuan 3 sampai akhir kita akan bahas tentang profesi-profesi accounting, tapi nggak menutup kemungkinan kita sebagai pelaku bisnis atau kita sebagai bukan accounting aja kayak gitu ya, tapi kita coba sebagai karyawan perusahaan kita harus berperilaku seperti apa sih kayak gitu. Nah, selama satu semester ini kita coba akan diskusi beberapa subbab kayak gitu ya. Bab yang akan kita bahas pertama adalah tentang pengertian etika. Apa sih etika profesi itu? Fungsinya apa? Mengapa sih kita harus belajar tentang etika profesi? Pentingnya apa gitu. Terus yang kedua, moral dalam dunia bisnis, etika dan moral dalam dunia bisnis. Jadi kalau misalnya kita bukan sebagai accounting aja, tapi kita sebagai pelaku usaha, pelaku bisnis, maka kita harus memiliki moral dan etika juga. Terus yang ketiga adalah tentang audit. Salah satu profesi dalam akuntansi yaitu sebagai seorang audit atau auditor. Nah, mulai pertemuan 3 ini kita mungkin akan sedikit menyinggung tentang profesi akuntansi. Terus yang keempat tentang kode etik. Kode etik dalam profesi. Terus integritas atau objektivitas, 5 komponen dalam kode etik itu. Terus yang pertemuan ke-6 kita akan membahas mengenai kerangka kerja konseptual seorang akuntan yang bekerja di bisnis. Jadi akuntan yang bekerja di bisnis itu bisa jadi seorang akuntan membuka jasa konsultan pajak, konsultan keuangan, sebagai auditor, itu kan jasa semuanya ya. Dan nggak mesti seorang akuntan tuh harus jadi karyawan terus, enggak. Tapi seorang akuntan itu bisa menjadi pelaku bisnis gitu.
Terus pertemuan ke-7 kita akan ada kuis. Jadi kuisnya itu di pertemuan 7, bukan di pertemuan 1 2 3 4 5 6, tapi kita ada di pertemuan 7. Plus di pertemuan 7 itu kita akan coba review pertemuan 1 sampai 6 untuk persiapan UTS kita. Terus pertemuan yang ke-8 UTS 9-nya adalah lanjutan dari kerangka tadi. Yang ke-10 adanya jasa pembukuan dan akuntansi. Yang ke-11 sistem teknologi informasi. 12 independensi, integritas dan objektivitas seorang akuntan. Terus 13-nya pengertian GCG. Yang ke-14 ini adalah hal-hal yang sekiranya menyebabkan kecurangan. Nah, di pertemuan ke-14 ini nanti bakal ada tugas. Tugasnya adalah presentasi kira-kira kalau perusahaan A itu terjadi kecurangan apa sih? Terus kecurangan ini disebabkan oleh apa, efeknya apa. Terus misalnya dia sebagai pelaku bisnis, sebagai jasa konsultan, efek dari perusahaannya apa, maksudnya pengaruhnya akibat kecurangan yang dia lakukan, pengaruhnya apa, kayak gitu, terhadap profesinya dia, terhadap kantornya dia, terhadap kliennya dia, kira-kira apa aja gitu. Nah, pertemuan ke-15 sama sama seperti pertemuan ke-7, yaitu adanya kuis sama review gitu. Nah, itulah selama 1 semester kita akan membahas hal-hal yang tadi. Tidak menutup kemungkinan nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan apa di LMS gitu ya. Di LMS, kalau misalnya ada pertanyaan tentang Bu, ditambah ini Bu, saya kemarin itu baca-baca ini di internet, terus ada kasus ini, gimana kalau di pertemuan ini tuh kita bahas-bahas kasus aja. Nah, silahkan disampaikan, terus nanti kita bisa bahas itu di diskusi, forum diskusi, atau justru kita buat podcast kayak gini. Oke, gitu ya. Sekian perkenalan untuk RPS-nya selama 1 semester di mata kuliah profesi akuntansi. Sampai ketemu lagi di pertemuan 1 dan pertemuan selanjutnya di mata kuliah etika profesi. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya toh, Bu.